Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Farisi, NIN 1903211000119. Oke, di sini saya akan mereview artikel. Yang pertama ada analisis efisiensi pemasaran sawi manis dengan pendekatan SCP di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Yang kedua ada analisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Oke, yang pertama pendahuluan. Sawi merupakan jenis sayur daun yang jangka waktu kesegarannya tidak bertahan lama. Oleh karena itu, penanganannya harus tepat serta pemasarannya harus cepat dilaksanakan. Sawi juga membutuhkan perlakuan-perlakuan seperti pengangkutan, penyimpanan, dan lain-lain yang harus dilakukan oleh perantara pemasaran agar produk tetap segar dan kualitasnya baik sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan langsung dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Data yang dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder. Hasil dan pembahasan. Gambaran pemasaran sawi manis. Yang pertama ada saluran pemasaran. Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran sawi manis ini di Kecamatan Jambi Selatan terdiri dari petani sebagai produsen, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan konsumen. Yang kedua ada fungsi-fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran menunjukkan kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga pemasaran dalam menyalurkan komoditas sayur manis hingga sampai ke konsumen. B. Analisis efisiensi pemasaran. Yang pertama ada analisis struktur pasar. Analisis struktur pasar diperoleh dengan melihat jumlah penjual dan pembeli, hambatan keluar masuk pasar, dan sifat produk. Yang kedua ada analisis perilaku pasar. Perilaku pasar komoditas sawi manis dianalisis dengan mengamati praktek penjualan dan pembelian, sistem penentuan harga, dan kerjasama di antara lembaga-lembaga pemasaran dan praktek lainnya. Yang ketiga ada analisis kinerja pasar. Ada margin pemasaran. Margin pemasaran merupakan selisih antara harga jual dan harga beli pada setiap lembaga pemasaran. Selanjutnya rasio keuntungan atas biaya. Rasio keuntungan atas biaya digunakan untuk melihat sebaran keuntungan dan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran. Selanjutnya ada efisiensi dan alternatif saluran pemasaran. Berdasarkan indikator CP dapat diketahui bahwa pemasaran sawi manis di Jambi Selatan belum efisien. Tidak efisien, suatu sistem pemasaran dicirikan dengan jumlah pedagang sedikit dan hambatan masuk pasar sulit, harga yang ditentukan secara sepihak, dan share produsen yang kecil. Selanjutnya kesimpulan. Pemasaran sawi di Kecamatan Jambi Selatan terdiri dari 5 pola saluran pemasaran. Pasar sawi manis di Jambi Selatan cenderung mengarah kepada persaingan oligopoli murni. Saluran pemasaran 4 merupakan alternatif saluran pemasaran yang efisien yang dapat dipilih oleh petani. Selanjutnya artikel yang kedua, pendahuluan. Cabai merah merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi. Pemanfaatan cabai merah sebagai bahan baku industri, pengolahan makanan, obat-obatan, dan kosmetika memberikan prospek yang cerah sebagai sumber pertumbuhan di sektor pertanian. Selanjutnya ada metode penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama ada struktur pasar. Struktur pasar merupakan karakteristik yang terdapat pada pasar dengan melihat dari segi bagaimana saluran pemasaran, jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk, hambatan keluar masuk pasar, dan hubungan atau koordinasi vertikal. Yang kedua ada perilaku pasar. Analisis perilaku pasar pada penelitian ini meliputi praktek pertukaran atau fungsi pemasaran, strategi harga, strategi produk, penggunaan informasi, dan kerjasama. Yang ketiga ada kinerja pasar. Kinerja pasar dalam penelitian meliputi margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran. Dalam hal ini, penyesuaian dilakukan oleh lembaga pemasaran yang terdiri dari pedagang pengecer dan pedagang pengepul yang sekaligus bertindak sebagai pedagang antar kota dan pedagang antar pulau. Pada struktur pasar monopsoni karena hanya terdapat satu orang pembeli, yaitu pedagang pengepul, dari banyak penjual, yaitu petani. Selanjutnya kesimpulan. Pasar cabai di Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli terdapat 3 saluran pemasaran. Dari hasil penelitian pada pasar
di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, bahwa struktur pasar cabai adalah persaingan tidak sempurna bentuk duopoli. Dari hasil dua artikel tadi terdapat perbedaan, yaitu pada saluran pemasarannya. Untuk artikel pertama terdapat 5 saluran pemasaran, sedangkan pada artikel kedua terdapat 3 saluran pemasarannya. Pada artikel pertama cenderung ke pasar persaingan oligopoli murni, sedangkan pada artikel kedua mengarah ke pasar persaingan tidak sempurna bentuk duopoli. Demikian pemaparan saya tentang review artikel, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See?